Pemakaman Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Eril sudah dipadati oleh warga dari mulai kemarin. Warga tak mau ketinggalan mengabadikan lokasi yang menjadi tempat peristirahatan bagi Eril. Lantas seperti apa lokasi pemakaman Eril yang dipersiapkan secara khusus oleh Ridwan Kamil? Dan benarkah pula sosok Eril yang dikenal baik dan soleh membuat warga berduyun-duyun memadati lokasi pemakaman? Berdasarkan kesaksian Ridwan Kamil, kondisi jasad Eril yang hilang selama 2 minggu pun ternyata mengejutkan. Eril ditemukan dalam keadaan utuh, berbau eukaliptus dan wajah yang menghadap ke kanan. Lantas seperti apa dokter hingga pemuka agama melihat hal ini? Di sisi lain, kondisi Eril yang meninggal lantaran tenggelam dianggap sebagian orang sebagai mati syahid. Seperti apa penjelasan ulama? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari ini, 13 Juni 2022, agaknya menjadi hari yang tak terlupakan bagi Ridwan Kamil. Pasalnya di hari ini, Kang Emil, sapaan akrabnya, akhirnya melepaskan putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Eril ke peristirahatan terakhirnya. Eril dimakamkan di kampung halaman sang ibu Atalia Praratia yang berlokasi di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil yang juga seorang arsitek mendesain khusus agar makam Eril dikelilingi bangunan yang istimewa. Tidak hanya dikepung oleh tanah tataran Bandung yang asri, lengkap dengan iringan sungai yang jernih, sawah hingga gunung. Makam tempat Eril dikebumikan hari ini pun akan didampingi oleh sebuah masjid di sampingnya yang dinamakan serupa namanya, yakni Al-Mumtaz. Dan seperti inilah lokasi hingga persiapan jelang pemakaman Eril kemarin. Ini adalah tanah dari kakeknya ya, Bapak Haji Sarip. Itu beliau adalah ayahanda dari Ibu Atalia ya. Di sini beliau kan punya tanah yang insya Allah ini juga akan dibuatkan Islamic Center untuk Kecamatan Cimaung. Insya Allah ini jadi pusat pendidikan Islami ya di sini. Beliau akan membuat Islamic Center yang luasnya ini lebih dari 3 lapang sepak bola. Insya Allah ya, ini nama masjidnya insya Allah akan diabadikan nama almarhum. Saya sudah melihat coretan karyanya begitu ya di Instagramnya beliau, dan saya melihat ada kekuatan filosofi yang sangat luar biasa. Bagaimana melihat lengkungan lengkungan dari kuburan tersebut gitu ya, dan juga bagaimana kuburan tersebut berada di samping dari sungai dan letaknya dekat dengan masjid
di mana Ariel sendiri sebenarnya sangat sangat religius juga seperti ayah dan kakeknya begitu. Dan saya melihat ini adalah pengabdian terakhir atau pemberian atau hadiah terakhir dari Kang Emil sebagai arsitek untuk putra tercintanya. Di akhir pekan, Ibunda Ariel Ibu Atalia pun meninjau langsung lokasi pemakaman Ariel. Sedangkan pihak berwenang menyiapkan langkah pengamanan yang ketat hingga mengerahkan 150 orang personil. Warga di sekitar lokasi pun sudah mulai memadati area pemakaman. Dan seperti inilah antusiasme yang ditunjukkan oleh warga Bandung di lokasi pemakaman Ariel kemarin. Kami menyiapkan kurang lebih sekitar 150 personil dengan gabungan Satpol PP dengan Dishub. Dan dari situ kami akan membatasi yang boleh masuk dengan yang tidak ke area pemakaman. Yang boleh masuk hanya yang memiliki stiker yang mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga. Pengamanan yang kami lakukan tidak hanya pengamanan di lokasi area pemakaman saja, tapi juga dari rute. Baik itu rute dari titik start sampai dengan titik finish di area pemakaman. Tujuan kami adalah untuk menghindari terlalu membludaknya warga yang hadir dan sehingga menjadi kurang hikmat. Untuk masyarakat boleh menyaksikan, tidak ada batasan-batasan untuk melihat pemakaman ini, dibebaskan saja. Cuman oleh lokasi pengamanan ada pengamanan khusus untuk yang ingin melihat, jadi dibatasi. Mulai hari ini juga udah disiagakan dan mungkin besok penambahan personil dari Dinas Perhubungan sekitar 40 personil. Sengaja datang dari rumah, datang sini. Ya pengen ngeliat situasinya kayak gimana, tadinya udah pada rame, nggak tahu takutnya penuh macet kayaknya, sekarang aja udah pada macet. Alhamdulillah sih berkat ya pencarian semuanya, jadi alhamdulillah Kang Ariel udah ketemu. Mau ngeliat Neng yang sebesar-besarnya, mau ngeliat saya sebagai warga Bandung, mau ngeliat sampai tuntasnya pemakaman Adinda Ariel. Saya merasa sedih Neng, sedih banget Neng, sangat terharu, sedih banget. Saya turut berduka cita sama Bapak Ridwan Kamil atas jasadnya almarhum Ariel bisa dibawa ke sini. Saya kan dari desa atas ya, perbatasan desa Cimaung sama Cikalong hampir dekat. Saya menyempatkan dulu ke sini sebelum besok, takut besok kena macet gitu. Nggak bisa ke sini, saya menyempatkan dulu buat berdoa. Mudah-mudahan lancar semuanya buat besok. Kepo sedikit sih sebetulnya. Iya, cuma pengen lihat aja. Nggak sengaja gitu ininya. Nggak mungkin ya besok untuk ngelihat secara langsung gitu. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Dua pekan hilang di Sungai Are, Ariel ditemukan dalam keadaan utuh, berbau eukaliptus hingga wajah menghadap ke kanan. Lantas seperti apa dokter hingga pemuka agama melihat hal ini? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Penemuan jenazah putra sulung Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Ariel setelah hilang di Sungai Are memang membuat lega. Ya, Ariel ditemukan oleh seorang warga bernama Geraldine Beldi dalam keadaan utuh. Padahal sejatinya Ariel dinyatakan hilang selama 14 hari sebelum akhirnya ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 lalu. Lantas bagaimana ahli forensik hingga Basarnas menjelaskan fenomena tersebut?
Dan benarkah pula kondisi Sungai Are yang dingin membuat jenazah Eril utuh? Secara kedokteran kita akan bicara bahwa jenazah 14 hari pasti proses pembusukan sudah terjadi, walaupun mungkin kondisinya berbeda karena ini ditemukannya tenggelam di dalam air yang mana juga airnya dingin, itu akan berpengaruh terhadap proses pembusukan. Tapi saya yakin bahwa proses pembusukan pasti terjadi, walaupun mungkin prosesnya akan lebih lambat. Jenazah utuh ini dalam arti dia tidak ada terkena sesuatu sehingga bagian-bagian tubuhnya tidak ada luka, tidak sampai terpotong atau terlepas gitu ya. Jadi secara umum jenazahnya masih utuh, lengkap ya. Ini yang kita maksud dengan utuh itu adalah jenazahnya semua organnya lengkap gitu ya, tetapi bukan berarti tidak busuk. Secara teori pasti lebih lambat proses pembusukannya terjadi dibandingkan dengan udara terbuka. Lalu pengaruh kedua adalah bahwa airnya ini dingin, air sungai ini dingin gitu ya. Ya sama seperti kayak kita analogikan bahwa ada sesuatu jaringan yang dimasukkan ke dalam kulkas atau dimasukkan ke dalam freezer, pasti lebih awet. Pembusukan itu kan terjadi secara alami ya. Jadi kalau kita bicara proses pembusukan secara teori dikatakan bahwa sesudah lebih dari 24 jam, sesudah lebih dari 1 hari proses pembusukan itu terjadi ya. Nah, dalam kondisi ini mungkin agak sedikit diperlambat karena ada pengaruh udara air yang dingin dari air sungai tersebut. Nah, ini menghambat proses pembusukan sehingga proses pembusukannya lebih lambat. Tetapi secara alami itu terjadi. Kalau di Indonesia rata-rata hanyut di air 3 hari keluar tuh Mbak. Kalau hanyut lah ya, saya tidak mau mendahului ini. Kalau hanyut, kalau di luar negeri ya benar itu Mbak. Kita pernah punya kasus seperti itu, kapal tenggelam di Danau Toba. Itu dasar Danau Toba itu sampai minus hitungannya. Bahkan 4 derajat, 2 derajat itu biasa. Jasad yang ada di bawah nggak pernah muncul sampai sekarang. Padahal itu kalau air normal, laut saja itu akan naik. Biasanya itu keluar tuh ketika terjadi di perut ini kan ada bakteri nih Mbak. Kalau dalam kondisi suhu kamar, dia tetap akan menghasilkan. Sehingga keluarlah gas. Nah, gas itulah yang mengapungkan tubuh. Nah, ketika terjadi di kondisi di bawah titik derajat yang rendah, itu tidak terjadi. Sehingga dia seperti terawetkan. Selain ditemukan dalam keadaan utuh, menurut kesaksian Ridwan Kamil, jenazah Eril memiliki bau yang tak biasa, yakni bau eukaliptus yang biasanya ada pada daun yang menjadi bahan dasar minyak kayu putih. Selain itu, jenazah Eril juga ditemukan dengan posisi wajah yang menghadap ke arah kanan. Dan seperti inilah penjelasan pemuka agama terkait kondisi Eril tersebut. Apalagi konon informasi yang saya terima, jenazahnya menengok ke kanan dan tersenyum. Itu adalah salah satu ekspresi dari orang yang Allah muliakan atas kematiannya yang husnul khotimah, kematian seorang syahid. Insya Allah itu adalah tanda-tanda untuk kita semua, untuk kita kemudian mengambil ibrohnya. Ini ada apa dengan Eril semasa hidupnya, mengapa matinya itu adalah kematian yang dikategorikan syahid dalam agama. Jelas dalilnya. Dan kemudian muncul wangi harum dari tubuhnya, dan jenazahnya yang tenggelam 14 hari di dalam air masih utuh. Tidak ada sepotong pun organ tubuhnya yang terlepas atau kemudian membusuk. Ini kesaksian dari mereka yang melihat langsung. Ini adalah sekali lagi tanda seorang yang husnul khotimah, yang syahid, yang Allah muliakan kematiannya, sebagai tanda untuk kita yang hidup. Kalau Eril sudah kembali pada Allah, tapi jenazahnya menjadi ayat, tanda buat kita mengambil ibroh pelajaran atas akhlak yang Eril lakukan selama hidupnya, sehingga Allah menunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Artinya kalau malaikat maut, malaikat Israel sudah memanggilnya, Eril bin Kang Emil, ternyata Masya Allah luar biasa. Kalau dia menoleh ke sebelah kanan, artinya panggilan malaikat Israel, malaikat maut, tentunya ahli surga. Eukaliptus itulah yang disebut dengan wanginya kayak
minyak kayu putih itu yang luar biasa juga. Kenapa? Mana ada jenazah 3 hari aja, 2 hari sudah berubah. 2 minggu loh, 14 hari ternyata Masya Allah AA Eril tidak berubah wajahnya. Dalam keadaan wangi, bahkan sewangi bunga eukaliptus. Sebagaimana yang saya baca juga di postingan beliau, 14 hari sudah tergenang di sungai, tapi subhanallah ditemukan dalam keadaan yang utuh dan jasadnya wangi eukaliptus karena sungai yang sedingin kulkas. Nah, ini seperti postingan beliau. Justru itu cara Allah menjaga jasadnya, menjaga tubuhnya sehingga bisa dikembalikan ke tanah air. Yang lebih menggembirakan kita lagi adalah bahwa jenazah ditemukan dalam keadaan kepala menengok ke kanan. Kanan ini identik dengan sesuatu yang baik. Kanan itu identik dengan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Alhamdulillah, insya Allah itu pertanda bahwa Eril meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Orang salam setelah tahiyat akhir juga salam pertama ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pertanda kebaikan. Untuk masalah kenapa jenazah beliau dalam keadaan nengok ke kanan, mudah-mudahan itu tanda-tanda husnul khatimah. Di sisi lain, kondisi Eril yang meninggal lantaran tenggelam dianggap sebagian orang sebagai mati syahid. Seperti apa penjelasan ulama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Meninggalnya Emeril Khan Mumtaz atau akrab disapa Eril yang meninggal karena tenggelam terseret arus di Sungai Are, kota Bern, Swiss pada 26 Mei memang tak hanya menjadi duka Ridwan Kamil tapi juga menjadi duka bersama. Para pemuka agama pun menilai berpulangnya Eril dapat dikategorikan syahid. Lantas, seperti apa penjelasannya? Alhamdulillah, kita bersyukur akhirnya jenazah dari almarhum Eril, anak dari Pak Ridwan Kamil, sudah ditemukan. Dan status beliau ini jelas dalam Islam sebagai syahid. Beliau masih muda, masih punya keinginan besar untuk membangun diri dan bangsa ini, punya cita-cita besar. Dan dari mudanya ini kan masih belum banyak dosa yang beliau lakukan. Artinya Allah menjaga betul jenazahnya. Kalau kita dengar kabar utuh, maka sesungguhnya Allah muliakan. Insya Allah itu salah satu tanda dari kesyahidan Eril. Dan menjadi saksi adalah kita yang hidup. Apakah itu syahid? Ya, memang ada hadis sahih, hadis riwayat Muslim, dikatakan orang yang mati dalam kondisi tenggelam itu adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun syahidnya berbeda dengan syahid yang berperang di jalan Allah. Kalau berperang tidak usah dimandikan, tidak usah dikafankan, tapi disolatkan dan dimakamkan. Jadi 2 hilang, itu tidak usah dimandikan dan dikafankan. Tapi syahid dalam kondisi tenggelam tetap perlakuan sama, yakni dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dimakamkan. Kalimat bahwa wafat husnul khotimah itu tidak bisa dipesan hanya bentuk dalam doa. Seperti orang bicara, nanti kalau saya wafat tolong ya solatkan saya, kalau saya wafat tolong ya doakan saya. Tidak mudah orang untuk bisa mengikuti itu. Ternyata ada seseorang yang dengan matinya, dengan wafatnya banyak orang mendoakan. Ini yang disebutlah dengan wafat husnul khotimah. Kalau cara matinya berbeda-beda silahkan. Ya, ada yang mati dengan berperang langsung di jalan Allah, mati syahid, cuma 2. Disolatkan dan dikuburkan selesai. Tapi ada 9 orang
yang matinya tapi pahalanya syahid, bukan mati syahid, pahala syahid. Ya, seperti orang jatuh dari atas, kemudian orang yang tertimpa sesuatu, kemudian tenggelam, patok ular dalam perjalanan yang baik, termasuk diantaranya adalah yang dialami oleh Amir Khan Mumtaz, wafat tenggelam, pahalanya pahala syahid. Ya, ditambah mungkin orang tua yang saleh, ya, akhlak terutama. Ya, kalau bicara tentang ilmu mungkin orang bisa banyak bisa sedikit, akhlaknya baik, kemudian dua orang tuanya punya perilaku baik, maka ini keberuntungan buat almarhum, keberuntungan juga buat Kang Emil, ya Pak Ridwan Kamil, memiliki anak yang baik, sehingga tidak hanya satu wilayah, satu kampung yang mendoakan, bahkan se-Indonesia mendoakan. Di luar sana mungkin di dubes-dubes luar negeri bagi Indonesia bagi luar negeri juga banyak yang menyolatkan, dan ini jaminan dari Allah, dari Rasulullah, siapa yang wafat ya disolatkan lebih dari 40 orang, insya Allah jauh dari siksa kubur. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.